kenal maka tak sayang. Tapi kalau sama-sama cewek kita nggak boleh sayang-sayangan. Bahaya, betul ya? Oke, nanti di sini saya bakal sharing ke teman-teman gak lama, paling 3 jam saja. Oh iya, paling 3 jam saja ya. Nanti biar kamu pulangnya jauh. Enggak, paling ya 30 menit kita sharing-sharing tentang yang namanya kiat-kiat sukses atau alasan gini miring. Kok mati? Kepencet ya? Kan maksudnya tadi Kepencet gini ya? iya Miring gini ya? gini. Miring. Bisnis tanpa modal tuh nggak mungkin. Jadi kalau kalian ditawarkan sebuah peluang bisnis pasti butuh modal. Karena kita pun parkir bayar modal, gitu ya. Kita buang air kecil di tempat umum bayar apa namanya? Buang air kecil juga. Saya pun kemarin ke Eropa itu kencing aja 1 kali kencing 1 euro. 1 euro 16.000 ya nggak? Saya kencing bisa 5 kali kan nggak? Jadi kalau 5 kali kencing kali 16.000 ya itu mah udah 60.000 sehari. Sebulan berapa kalau di luar negeri? Udah 1.800.000, 1,8 juta buat kencing doang. Apalagi buat bisnis. Di Melia ada modal di Melia 3,2 juta 1 paket. Tapi kalau menurut saya gabung di Melia jangan 1 paket. Benar. Kenapa? Bahaya. Standar orang gabung Melia itu betul ya. Yang pokoknya jangan di bawah 3 paket. Dan jangan gabung di paket emosi. Kalau saya ini gabungnya paket emosi 11 paket. Dahsyat. Betul ya. Kalau kalian gabung standar untuk di awal di usianya sekarang 20-21 tahun betul ya. Gabung tuh minimal 3 paket. Berarti kalau join Melia gabung 3 paket modal 9,5 juta. Sekarang saya mau tanya, kalau bisnis di Melia modal 9,5 juta, menurut kalian murah atau mahal? Murah, enggak apa-apa. Murah atau mahal menurut kalian? Mahal. Nah, ada yang bilang mahal, ada yang bilang murah. Betul. Orang melihat 9,5 juta ini bakal terbagi menjadi 2 sudut pandang. Yang pertama dia bakal beranggapan ini mahal. Yang kedua bakal beranggapan ini murah. Kenapa dia bilang mahal? Karena dia tidak tahu peluang. Betul ya? Kenapa dia bilang murah? Karena dia tahu peluang. Contoh simpelnya seperti ini. Kuliah, bayar UKT. Kenapa mau bayar UKT? Karena tahu kalau lulus S1 dapat ijazah. Betul ya? Dan gak rugi menurutnya kamu. Tapi kalau menurutnya kamu, aku kuliah rugi. Kuliah lulus S1 gak dapat apa-apa. Gak mungkin kamu mau bayar UKT. Sama seperti kita jalankan Melia, betul ya? Mau join Melia modal 9,5 juta, mahal banget. Itu karena orang tidak paham peluang. Kenapa saya bilang Melia murah? Bahkan bukan murah ya, kalau saya bilang murah banget. Kenapa saya bilang murah banget? Karena saya tahu potensi. Saya tahu benefit apa yang saya dapatin kalau saya join Melia. Bayangin, kita lihat ya. Kita keluarin 9,5 juta. Yang kita dapatin pertama kali adalah produk. Produknya mau ambil apa aja terserah. Mau ambil skincare-nya boleh, makin glowing, lalat nempel di bibir kepleset, ya? sampai Malioboro ya kan? Yang kedua mau ambil propolisnya juga nggak masalah, karena propolis itu bisa buat semua penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya udah nyobain. Saya dulu -3, sekarang 3,5. Nenek saya stroke sembuh, umi saya pakut sembuh. Saya punya pasien di mana diabetes basah, kakinya diamputasi sembuh. Dosen saya S2 asam urat sembuh juga. Semua penyakit luar dalam semuanya bisa sembuh pakai propolis, betul ya? Nah, dari produk saja kita keluarin 9,5 juta, dapat produk di awal aja udah nggak rugi. Contoh, tiap bulan beli skincare ya, tiap bulan keluarin duit buat beli skincare, keluar duit dapat skincare, rugi nggak? Enggak. Yang rugi itu kalau keluarin duit tapi nggak dapat apa-apa. Sama ya, di Melia sama, keluarin duit dapat produk, keluarin duit dapat produk. Produk di Melia kita konsumsi sendiri sehat, betul ya? Karena sehat itu mahal. Contoh, tahu motor ya? Motor nggak pernah diservis, tahu gimana? Susah. Apalagi tubuh kita berapa tahun nggak pernah diservis? Yang tiap hari masuk ke tubuh, seblak, rujak, pentol, bakso, mie ayam, minuman kadang warna ungu, putih, kuning, biru, betul ya? Keluar cuma satu warna lainnya pada lari kemana? Ginjal. Kalau ginjal kita nggak pernah dibersihkan, gimana lama-lama? Meledak juga, betul ya? Karena zaman sekarang banyak banget anak-anak muda yang sakit gagal ginjal karena banyaknya asupan yang masuk ke tubuh, makanan siap saji, tapi nggak ada alat untuk detoksifikasi. Dan dengan adanya propolis, kalau kita konsumsi sendiri kita sehat. Tapi kalau aku mau jual produknya bisa nggak, Bang? Bisa banget.
kalian mau jual ini produk, keuntungan kalian 2 kali lipat. Modal 9,5 juta, baliknya 19 juta. Sekarang saya tanya, untung atau rugi? Untung. Saya belum bahas bisnisnya, baru produknya saja. Dari produk saja kita udah untung berkali-kali lipat. Betul ya? Keluar 9,5 juta. Yang pertama dapat produk, yang kedua Anda dapat unit bisnisnya. Kalau beli skincare, keluar duit, dapat produk, tapi nggak dapat bisnisnya. Betul ya? Di Media Sejahtera, keluar 9,5 juta sekali seumur hidup, kita terima produk, kita juga dapat bisnisnya, yang dimana potensi kedepannya 5,4 juta per hari, atau 150 juta per bulan. Dahsyat, buruk-burukan lah, buruk-burukan. 10 tahun lagi, Anda baru sukses di Media. Berarti kalau kamu umur 29 tahun, 10 tahun lagi umur berapa sekarang? Berarti umur 30 tahun lagi. Nah misalkan lah, umur 30 tahun, umur 29 tahun, baru punya penghasilan segini. Masih bagus nggak coba? Bagus banget, betul ya? Gak ada pekerjaan yang mau gaji kita segini, gak ada. Kalaupun bisnis, betul ya? Gak ada bisnis yang hasilnya segini, modalnya segini, gak ada. Nah, betul ya? Jadi kita keluarin 9,5 juta, dapat produk, dapat bisnisnya. Modal sekali seumur hidup. Yang ketiga, kita dapat yang namanya komunitasnya. Di dalam komunitas kita ada circle positif. Karena circle kita tuh menentukan siapa kita. Dengan siapa kita berkumpul sekarang, dengan siapa kita bertemu sekarang, menentukan kita 5 tahun ke depan. Betul ya? Betul. Sekarang Devi sama Fani kumpulnya sama orang yang suka gibah. 5 tahun ke depan jadi apa? Admin lambe turah, betul ya? Tapi kalau sekarang kumpulnya sama orang yang sukses, orang yang punya penghasilan 5 tahun ke depan, ikut sukses juga. Betul ya? Sama, circle positif, diajarkan public speaking, pendidikan karakter, punya relasi baru, ya nggak? Dapat ilmu tiap hari. Artinya apa? Kita keluarin 9,5 juta, kita dapat ini semua, ini udah murah banget. Bener. Jujur, saya kuliah UKT saya S1 6 juta, dikalikan 8 semester udah berapa? 48 juta. Mahat Uin Malang 7 juta, 55 juta. Belum biaya makan dan lain-lain. S2 saya 24 juta, hampir 100 juta saya keluarkan untuk dapatin ijazah S1, ijazah S2. Ini modal atau bukan? Modal. Untuk dapatin ijazah S1, S2. Apakah lulus S2 langsung jadi jutawan? Enggak. Langsung sukses? Tidak. Langsung dapat pekerjaan? Tidak. No. Hari ini saya wisuda, besok selamat Anda pengangguran. Selesai. Betul ya? Makanya yang ibaratkan modal segini aja dapat ini semua, ini murah banget. Bahkan kalau saya bilang murah banget. Karena modal di luar sana, kalian kalau lihat bisnis di luar sana parah banget. Teman saya itu buka yang di Malang ya, franchise boba, tahu ya? Itu beli franchise-nya doang 20 juta. Tahu franchise pentol kabel kan? Pentol kabel tahu ya? Itu kamu tanya sama penjualnya, itu beli franchise-nya aja 7 juta. Belum sewa tempat, belum pentolnya yang dibuat tiap hari. Dia modalnya tiap hari nggak? Tiap hari. Dia kalau nggak tiap hari modal ya nggak jualan pentol. Betul. Ya? Oke, ini di Media Sejahtera. Dan alasan yang kedua kenapa saya menjalankan Media Sejahtera, itu ya ada jatuh kan? Oke, kalau kita ngobrol aja. Kemudian alasan yang kedua kenapa saya jalankan media, selain saya punya yang namanya saya melihat peluangnya tadi, karena saya punya dreams, karena saya punya impian. Devi sama Fani punya impian kan? Pasti punya impian. Orang hidup kalau nggak punya impian nggak mungkin. Yang penting nggak usah hidup, betul ya? Betul. Kalau sama ke saya pun jalankan Media Sejahtera karena saya punya impian. Ya contoh lah impian yang biasa orang impikan apa sih biasanya? Pengen nggak beli rumah di usia muda? Pengen ya? Beli rumah di usia muda pengen ya? Pengen. Kemudian ibaratkan ke luar negeri pengen? Haji pengen? Beli mobil di usia muda pengen? Udah pasti keinginan setiap manusia. Betul. Coba kita itu. Setiap orang pasti punya yang punya impian. Sekarang kita lihat impian setiap orang. Kita lihat ya impian setiap orang. Yang pertama, pengen kan beli rumah di usia muda? Pengen. Ya Betul. Yang kedua, beli mobil di usia muda pengen? Orang tua udah haji? Pengen haji orang tua? Pengen, betul ya. Yang ketiga pasti pengen haji. Kemudian mungkin ini aja lah kita hitung yang ini dulu aja. Rumah kalau di Jogja rata-rata harganya berapa sih? 1M yang kota. 1M ya. Kalau sama di Malang juga sama. Kalau 500 juta bisa nggak? Bisa aja. Kalau 500 juta bisa aja. Cuman kalau di Malang depannya cuma tiang depannya doang. Ya misalkan lah kita hitung rumah ya, nggak usah muluk-muluk lah. 500 juta. Yang kedua mobil. Pengen mobil apa?
Kalau Brio saya dulu 200 juta, kalau Hyundai Creta setengah M. Yang nggak usah muluk-muluk, yang biasa aja dulu ya. Mungkin yang pemula-pemula mobil Brio 200 juta. Umroh ya apa haji yang plus-plus, jangan haji yang nunggu 20 tahun lagi. Haji yang plus-plus satu orang paling 100 juta. 3 orang berarti 300 juta. Kita total. Udah berapa ini di total? 1 miliar. Orang melihat 1 M aja. Ini bakal terbagi menjadi 2 golongan lagi. Dia pertama saya mikir, aku kayaknya hidupku biasa-biasa aja deh, nggak usah terlalu muluk-muluk. Usia muda aku tak buat ya, santai-santai. Masa aku harus bekerja keras dari muda? Ya 1 eman nanti aja nggak apa-apa. Itu mindset orang yang pertama. Tapi mindset orang yang kedua, dia pasti punya pikiran, wah nggak bisa. Masa mudaku, karena muda sekali seumur hidup berarti harus spektakuler. Nggak bisa, biasa-biasa aja, betul ya? Betul. Akhirnya yang pertama yang mempunyai mindset yang tadi, dia berpikir untuk mendapatkan 1 miliar, aku mending bekerja saja. Sekarang saya tanya, kerja UMR tertinggi berapa? 5 juta. Ya 5 juta lah misalkan. UMR tertinggi 5 juta. Sekarang saya tanya, kalau Fani kerja punya gaji 5 juta per bulan, apakah bisa nabung semua? Nggak mungkin beli skincare, betul ya? Nggak mungkin beli ini dan lain-lain. Ya paling nabung setengahnya lah. Setengahnya berarti ya dari gaji 5 juta kita bisa nabung 2 juta per bulannya. Kalau kita bisa nabung 2 juta per bulan menuju 1 miliar, butuh waktu berapa lama? Butuh waktu 500 bulan atau 42 tahun. Kalau ditambah umurnya kalian sekarang 20 tahun, berarti di usia 62 tahun pakai tongkat baru bisa beli rumah, mobil, naik haji. Betul? Nah, tapi sudut pandang yang kedua, setelah dia dijelaskan peluang Melia Sehat-Jata, gila ini bisnis yang saya cari. Bisnis modal sekecil-kecilnya, sekali seumur hidup, jangka panjang sampai mati bisa diwariskan. Ya buruk-burukanlah kalian berdua join Melia, penghasilannya ya nggak usah muluk-muluk ya, kayak Kak Ririn aja misalkan 40-50 juta per bulan. Misalkan 40 juta jam per bulan, ya kita nabung setengahnya 20 juta. 20 jutanya buat poya-poya gitu ya. Kita nabung 20 juta per bulan menuju 1 miliar, butuh waktu berapa lama? Cuman butuh waktu 50 bulan atau 4,2 tahun. Ditambah umur kalian 20 tahun, berarti di usia 24 tahun kalian sudah bisa beli rumah, mobil, naik haji. Artinya apa? Kalau kita tahu menuju Bali lebih cepat naik pesawat, kenapa kita harus naik Gojek? Betul ya? Kalau kita tahu ada kendaraan yang terbaik, yang tercepat untuk meraih yang namanya sebuah impian, kenapa nggak kita gila-gilain? Betul ya? Karena saya pernah sharing dengan salah satu dosen di ITB, namanya Bapak Insinyur Roy Manik. Beliau berkata bahwa kunci sukses dimanapun tempatnya, apapun situasi dan kondisinya cuma ada 2. Yang pertama apa? Punya karakter sukses. Apa contohnya karakter sukses? Disiplin, tepat waktu, konsisten, kerja keras, betul ya? Banting tulang dibanting, kerja lembur bagai kuda, dari pagi sampai malam, sampai pagi muter terus 24 jam kerja terus, betul ya? Tapi kenapa banyak orang yang udah kerja di luar sana bertahun-tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun, kehidupannya biasa-biasa saja? Tahu nggak kenapa? Karena dia tidak memiliki yang kedua, berada di kendaraan yang tepat dan cepat untuk meraih yang namanya sebuah impian. Tahu Valentino Rossi ya? Tahu ya? Valentino Rossi kalau saya balap motor sama saya kalah, betul ya? Tapi kalau keadaannya saya balik, saya naik motor GP, Valentino Rossi naik motor Mio, saya adu di trek-trekan lurus, itu sudah pasti saya yang menang. Kenapa saya yang menang? Karena saya naik motor GP. Artinya apa? Sehebat-hebat Valentino Rossi mengendarai motor, dia mau pakai jurus A, B, C, D, mau pakai jurus enggak tahu apapun itu, jurus ngepot lah. Kalau dia masih dikasih motor Mio, berarti dia masih dibatasi dengan yang namanya kecepatan. Sama halnya dengan orang kerja di luar sana. Mohon maaf, bukan menyudutkan pekerjaan manapun, tapi saya mau membuka paradigma Anda. Sehebat-hebat orang kerja di luar sana, sepintar-pintar orang kerja di luar sana, setinggi apapun pendidikan orang kerja di luar sana. Kenapa saya bahasnya pendidikan? Saya punya teman, kuliahnya kesehatan, dia kuliah farmasi, udah sampai S1, sampai apoteker dan lain-lain, UKT-nya banyak ratusan juta, lulus sekarang dia kerja di apotek, gaji cuma 700.000 per bulan. Ada juga yang ibaratkan, ya banyak lah, teman aku yang hukum aja 230 orang daftar CPNS, cuma 2 orang yang keterima. Ada juga jurusan hukum, kerjanya di pabrik sendal.
Aku bilang, kenapa kamu kerja di pabrik sejalan? Dia jawab, ya yang penting aku dapat pekerjaan, yang penting aku dapat duit. Ya ngapain harus lulusan S1 hukum? Betul ya? Yang penting gak usah kuliah hukum kalau ujung-ujungnya ke pabrik. Artinya apa? Kalau kita kalah dengan cara yang terbaik, sama seperti orang kerja di luar sana. Dia mau kerja ikut orang, intinya dia kerja ikut orang. Selama dia masih kerja ikut orang, berarti dia masih dibatasi dengan yang namanya gaji. Itu yang saya rasakan selama ini. Karena saya sudah membuktikan 4 bulan UMR daerah Magetan itu 2 hari baru saya di media saya. Artinya apa? Kan nggak ada yang tahu, betul ya? Bahwa media adalah kendaraan yang terbaik. Orang melihat, gila media keren A, B, C, D dan lain-lain. Oke Kak, saya pengen gabung di media. Ya gabung standar lah, gabungin yang 3 paket tadi 9,5 juta. Saya pengen gabung, tapi saya tidak punya modal. Betul? Punya tabungan sekarang? Ada ya tabungan ya? Tabungan punya? Ada ya tabungan, enak punya tabungan. Saya boleh cerita 5 menit saja? Jujur ya, saya dijelasin media saya sejahtera 19 tahun. Sebelumnya saya pernah pengalaman bisnis. Saya kasih tahu dulu basic keluarga saya. Kalau dibilang keluarga saya orang punya, orang punya. Orang tua saya punya 4 usaha. Ya, yang gede 3 usaha lah. Punya pabrik sendal, pabrik kulit, pabrik habis itu gula merah, sama sambal pecel. Punya 3 usaha. Dibilang kekurangan duit, nggak pernah kekurangan. Saya pun, tapi untungnya saya masih melek bisnis. Karena kita nggak ada yang tahu ya ke depannya kondisi keluarga seperti apa. Yang kaya kan orang tua, bukan kita. Betul ya, akhirnya ya saya melek bisnis. 2019 yang jelasin saya pun orang yang saya benci. Siapa? Mantan, betul ya. Biasanya mantan bawa sial, ini mantan saya bawa keberuntungan. Dia nawarin bisnis ke saya bilang, ayo itu bang penipuan. Kamu nggak usah, kamu tuh udah tak putusin, kamu nggak usah ada hubungan sama saya. Cuman dia bilang seperti ini, Rin, kita tuh nggak ada yang tahu rezeki datangnya dari mana aja. Langsung di situ masuk di otak saya undur makola wala tangdur mankola. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, kita lihat apa yang dia sampaikan, betul ya? Ya udah di situ saya langsung datang, saya dijelasin, saya pahamin bisnisnya A, B, C, D dan lain-lain. Oh, setelah itu saya langsung paham. Gila, ini bisnis yang saya cari selama ini. Ini bisnis yang saya pertaruhkan di sepertiga malam saya. Anjay, betul ya? Jadi sepertiga malamnya bukan mempertaruhkan si dia, betul ya? Mempertaruhkan masa depan. Akhirnya sama lu dikasih jawaban. Dijelasin bisnis, ditanya sama teman saya, sama mantan saya. Gimana nih mantap? Mantap ternyata. Pengen berapa paket? Saya juga pengennya paket emosi. 15 paket lah. Redin Ari kok nggak gabung 15 paket, betul ya? Ditanya balik sama dia, punya modal nggak? Punya tabungan nggak? Tabungan ya ada lah. Masa Redin nggak punya tabungan? Punya tabungan berapa? 200.000. Wah itu mah nggak cukup. Tapi kamu yakin siapa sukses? Yakin. Kamu yakin siapa perjuangan modalnya? Yakin. Saya nggak punya modal. Artinya satu, orang sukses itu tidak dipengaruhi karena dia punya modal. Orang sukses tidak diperlukan karena dia bukan punya modal duit. Orang sukses itu modalnya bukan duit. Orang sukses itu modalnya keyakinan, ketekatan, kemauan. Betul? Saya nggak punya modal. Demi Allah, join media nggak punya modal. Umur 19 tahun. Akhirnya saya mikir, dari mana saya dapat modal? Saya memperjuangkan yang 5 paket 15 juta. Modal dari mana ya? Nggak punya modal, A, B, C, D dan lain-lain. Akhirnya jalan satu-satunya saya adalah Umi saya, betul ya? Karena Umi adalah ATM berjalan. Nah, saya telepon orang tua saya di rumah. Karena saya perantauan, saya bilang, Mi, karena orang tua saya nggak pernah pergi. Saya bilang, Mi, transfer dong 15 juta. Buat apa nak? Buat bisnis. Alhamdulillah orang tua saya barang berarti malaikat, betul ya? Alhamdulillah dikasih ceramah, alhamdulillah, betul ya? Bukan dikasih modal. Saya diceramain. Orang tua saya seketika jadi mama dede. Tahu ya? Saya tahu kalau misalnya jadi kucing garong. Apa? Kamu bilang lagi bisnis. Ulang lagi bisnis. Nah, kamu join bisnis, mending kamu gak usah kuliah, gak usah mondok, gak usah pulang ke rumah, terserah. Ngapain bisnis? Oh, sampai banyak banget itu ngomong. Biasa orang tua kalau ngomong gitu kan, udah dengerin aja. Akhirnya aku bilang, wih, gila orang tua saya udah negatif banget, udah gak ngizinin banget. Apakah saya berhenti? No, tetap lanjut. Berarti membangkang dong, berarti durhaka dong, gak durhaka. Saya tahu pak konsep ridho Allah, ridho walidain. Emang ridho Allah, ridho orang tua, tapi tidak semua apa yang diomongkan orang tua diridhoi Allah. Contoh, Pak Ani disuruh nyopet sama ibu mau nggak? Disuruh mukul orang mau nggak? Artinya apa? Yang diomongkan orang tua begitu diridhoi Allah. Orang tua bukan melarang. Orang tua hanya khawatir ganggu anaknya kuliah, ganggu kerja anaknya, betul ya, ganggu konsentrasi ini dan lain-lain. Artinya orang tua bukan melarang, hanya khawatir saja. Kita sebagai anak adalah membuktikan. Mending datang bawa hasil atau datang nggak bawa hasil? Kalau datang nggak bawa hasil, pegang omongan saya. Kalian berdua
tua, habis ini bilang orang tua, mah minta modal, pegang rumah saya, besok nama kalian gak ada di kakak. Cuek, bener ya? Iya, artinya apa kalau kita datangi Bapak Hasil, mama ada kalung buat mama. Loh, dapat duit dari mana? Dari bisnis sampingan kecil-kecilan. Ya Allah, nak semangatnya bisnis. Itu nggak kira-kira? Ya, sama itu di otak saya. Akhirnya nggak dikasih modal sama Umi, minta sama Allah. Ya Goni, ya Mukni, Allah maha kaya. Ya Allah, saya pengen join Melia, tapi saya nggak punya modal. Dikasihlah solusi sama Allah. Kalian tahu modal saya dari mana? Modal saya join Melia saya dapat dari 3M. Bukan 3 miliar ya. 3M. M yang pertama adalah meminjam. Ngutang bos. Ngutangnya ke siapa? Minjemnya yang pertama minjem ke orang tua. Bilangnya buat apa? Bukan buat bisnis. Saya bilang ke orang tua bilangnya untuk pelatihan public speaking. Bohong nggak? Enggak, karena Melia kita diajarkan public speaking. Betul ya? Sampai saya buat pamflet pelatihan public speaking. Hukum UIN Malang wajib 3 juta, enggak minta 15 juta. Ketahuan betul ya? Akhirnya minta 3 juta. Umi, ini wajib ikut public speaking 3 juta. Ya udah, Umi transfer. Langsung mikir, tahu gitu dari awal nggak buat ini ya kan? Tapi nggak apa-apa, Allah pengen hambanya berjuang gitu ya. Oke, masih kurang, baru dapat 3 juta. Yang kedua saya meminjam. Meminjamnya ke siapa? Meminjamnya ke teman-teman saya. Gengsi nggak kira-kira? Gengsi, seorang Ririn Ari kok minjem? Jujur saya nggak pernah minjem ya. Bahkan rata-rata orang kalau minjem ke saya, karena mereka tahu saya anaknya lampunya, betul ya. Tiba-tiba seorang Ririn Ari minjem, kamu ditaruh di mana? Tapi saya mikir kalau saya gengsi, saya nggak mungkin bisa merubah kehidupan saya lebih bergengsi. Teman-teman saya aja minjem duit ke saya, Rin ada nggak 500.000? Pacarku ulang tahun. Rin ada nggak 200.000 mau ke Paralayang? Rin ada nggak 100.000 mau beli skincare? Ada nggak 50.000 mau beli rokok? Minjem dulu dong. Mereka aja minjem buat hal yang harus penting, buat hal yang nggak jelas. Mereka nggak gengsi. Kita minjem, saya minjem buat bisnis, betul ya? Buat hal produktif, kenapa harus gengsi? Dan saya pun tahu kedepannya kalau saya emang benar-benar udah mepet, meskipun udah berkeluarga, udah punya tetangga, kalau kepepet pasti minjem nggak? Daripada saya minjem buat kebutuhan, ini saya minjem buat bisnis sekali seumur hidup. Ya udah, akhirnya saya WA 100 kontak teman saya. Saya WA semua, saya bilang sama mereka, Rek, assalamualaikum, aku mau minjem uang. Saya minjemnya nggak banyak-banyak. Kalau saya minjemnya 1 juta, 2 juta, ya mereka stroke ringan, betul ya? Saya minjemnya 100.000, 200.000. Saya bilang, minjem dong duit 200.000 aja. Buat apa nih? Buat aku beli obat. Bohong nggak? Enggak, propolis kan obat. Betul ya? Kamu sakit apa? Aku nggak bisa cerita sekarang. Pokoknya bilang itu 200.000 buat beli obat. Dari 100 orang yang saya WA, cuma sekitar 25 orang yang minjem ke saya. Ada yang minjem 100, 200, 500, 50.000. Saya terima semua. Terkumpulan 7 juta. Udah dapat 10 juta. Masih kurang ya kalau 5 paket ya. Yang kedua modal saya 3M. Yang kedua adalah menjual. Apa yang saya jual? Aset saya cuma 2. Yang pertama apa? Laptop. Nah, tahu laptop ya? Dengan asetnya mahasiswa ya kan? Saya jual. Loh, bukannya buat kuliah, bukannya buat ngerjain tugas. Saya tahu buat kuliah, buat ngerjain tugas. Tapi kalau orang sukses itu pasti dia cari solusi, bukan alasan yang dia cari, betul ya? Akhirnya yang ada di otak saya cuma satu. Kalau saya jual laptop saya bisa ngerjain tugas dari tab komputer, bisa minjem laptop teman. Artinya orang sukses otaknya muter, betul ya? Gak popo ya Allah, laptopku tak jual dulu. Daripada nanti laptop cuma buat nonton Netflix, betul ya? Begini dan lain, oh saya jual aja, lebih berharga. Saya jual laptop saya, akhirnya saya jual laptop dan lain-lain. Itu saya jual tanpa izin orang tua. Kok nggak izin? Orang pacaran aja saya nggak izin, ya nggak? Saya jual laptop saya nggak izin, tanpa dashboard dan lain-lainnya. Harga 8 juta, cuma aku 3 juta. Nggak apa-apa, namanya barang elektronik kan. Daripada udah rusak, ini saya jual aja buat bisnis. Kurang 2 juta. Yang terakhir aset saya adalah emas. Itu warisan. Sampai saya cari di Google, jual warisan tanpa izin apakah berdosa? Oh ternyata nggak dosa saya. Yang dosa itu kalau kita jual emas buat narkoba itu berdosa. Ya udah saya jual, cuma dapat 2 juta. Saya kumpulin, saya gabungin. Jujur, saya cari modal 15 juta cuma 1 hari. Kok cepat? Cepat lah, betul ya. Saya dapat satu aja 15 juta. Saya gabungin di media, dibantu sama tim. Di bulan pertama bonus saya 13 juta. Langsung telepon Umi, mulai besok sampai ke depannya nggak usah transfer uang, UKT dan uang saku. Loh, dapat duit dari mana? Dari bisnis yang dulu Umi pernah larang. Jadi join, jadilah. Emang kamu ini paling tekad. Modal dari mana? Saya ceritain. Tahu Umi saya bilang apa? Ya Allah nak, perjuangan luar biasa. Kalau tahu gitu kamu dari dulu tak modalin. Dulu modalnya ceramah, betul ya? Akhirnya apa saya bilang? Kemarin berapa nak modalnya? Gak usah diganti nih. Enggak udah balik modal. Enggak, Umi udah ganti tapi dulu mau ganti. Saya yang pertama dari 4 bersaudara, adik saya semua udah gabung di Melia saya. Saya kerjain saya dan sekarang Melia jadi rezeki, betul ya? Dan yang saya pikirkan dulu itu benar-benar
2019, betul ya? 2020 itu benar-benar kondisi keluarga saya berbanding terbalik. 2019 saya gabung, 2020 corona datang, betul ya? Orang tua saya cerai. Bisnis orang tua saya tiga-tiganya bangkrut. Dan umi saya ditipu sama ayah kandung saya hampir 1 miliar. Apakah ada yang ngira? Ada. Apakah saya menyesal? Tidak. Saya bersyukur. Kok malah bersyukur orang tuanya bangkrut? Bersyukurnya bukan karena itu. Bersyukurnya ketika orang tua saya posisi di atas, saya nggak sombong. Saya nggak egois. Saya nggak hanya minta duit orang tua. Tapi ketika orang tua saya di atas, saya mau merangkak berproses dari bawah. Ketika kondisi orang tua saya jatuh di bawah, saya udah pegang peluang Melia, yang dimana peluang Melia saya jatuh bisa menolong saya, menolong uminya saya, dan menolong 3 adiknya saya. Jujur, kalau saya nggak ketemu Melia, jangan kira S2 ya, S1 aja nggak bisa selesai, demi Allah. Saya bisa punya penghasilan, biaya pondok adik saya, biaya ini dan lain-lain, modal usaha saya yang baru sekarang, itu semua dari ini. Artinya satu, wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Rezeki nggak ada yang tahu dari mana. Coba pas mantan saya nawarin ke saya langsung mental block. Saya langsung, nggak mau. Apakah saya bisa seperti ini? Nggak bisa, betul ya? Artinya satu teman-teman yang mau saya sampaikan, ketika saya pun mau cari modal, mau perjuangkan modal, semua teman saya negatifin saya. Jangankan teman ya, setelah saya putus sama dia, saya punya pacar, emang Goyawati itu ya. Tapi sekarang udah enggak, sekarang udah berkelas ya. Setelah putus, saya punya pacar lagi. Saya izin sama pacar saya pengen join bisnis, modalnya sekian, dibayarnya sekian. Tahu dia bilang apa? Udah nggak usah, itu mah penipuan, itu mah haram, udah banyak yang ketipu. Apakah saya fokus sama dia? Enggak, langsung. Oh berarti kamu lagi sini? Enggak, ya udah besok kita nggak usah ada hubungan, selesai. Daripada memperjuangkan yang belum tentu masa depan kita, memperjuangkan yang udah jelas masa depan kita. Betul. Ya udah, saya putusin. Saya minta saran ke teman-teman saya kira positif. Ternyata teman-teman saya pada bilang, itu mah penipuan, Rin. Udah banyak yang ketipu di situ. Itu mah sulit, itu mah MLM, itu mah pokoknya semuanya nggak ada yang positif, semuanya negatif. Apakah saya ikutin teman mereka? Prinsip saya satu, al yakinu la yazal bisa. Kalau saya udah yakin dengan diri sendiri, saya yakin dengan rezeki yang Allah kasih kepada saya, orang di luar sana mau bilang haram lah, nggak jelas lah, penipuan lah, riba lah, saya buang jauh-jauh. Karena mereka nggak paham bisnisnya, saya dijelasin, betul ya? Betul. Saya buang jauh-jauh karena yang menentukan masa depan saya, kesuksesan saya dan diri saya sendiri. 19 tahun yang lalu mereka menghina saya. Ngapain kamu tuh masa muda tuh yang santai aja, yang biasa aja ABCD. Saya berproses umur 19 tahun. Lulus S1 mereka sibuk cari kerja, saya sibuk gimana caranya habisin duit. Nah, artinya apa? Beda pola pikir, beda mindset, beda yang dilakukan. Coba kalau 4 tahunnya lalu saya ikutin omongan mereka, kehidupan saya sama kayak mereka. Emang mereka mau beliin saya rumah? Beliin saya mobil? Jangan beliin rumah mobil, ngasih pekerjaan aja nggak mungkin mau. Jangan ngasih pekerjaan mereka cari kerja aja masih susah. Artinya yang menentukan kesuksesan kalian itu di tangan kalian masing-masing. Paham sampai sini ya? Dan satu yang mau saya sampaikan, Melia adalah peluang. Pegang teman saya. Mungkin tadi udah lihat video saya atau mungkin udah lihat Instagram saya bisa keluar negeri umroh dan lain-lain. Jangan lihat hasilnya. Hasil tuh efek. Saya bisa punya penghasilan 50 juta tiap bulan, 60 juta tiap bulan. Saya bisa beli mobil setengah M, habis itu bisa bangun rumah dan lain. Jangan lihat hasilnya. Hasil tuh efek. Saya bisa seperti ini karena 4 tahun yang lalu saya mau bergabung memperjuangkan modal di Melia Sejahtera. Betul ya? Dan satu lagi, kalau kalian sekarang yang menjadi ibaratkan yang mendengar informasi itu ya, kalian ambil peluang Melia Sejahtera sekarang, ambil peluangnya bergabung di kerjaan, maka saya yakin dan saya sangat yakin 4 tahun bahkan 5 tahun kalian ke depan, kehidupan kalian saya jamin pasti lebih sukses daripada saya. Artinya satu, kalau kita berada di kendaraan yang sama, kita berada di kendaraan yang tepat, kita berjuang bareng-bareng, maka Melia Sejahtera kedepannya jadi jalan sih buat kita semua. Betul ya? Itu aja mungkin dapat saya sampaikan. Kalau orang yang mau dimaafkan, habis ini bisa share dengan teman yang mengajak Anda. Betul ya? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC Tardasya. Oke. Jatuh. Makasih ya Kak Ririn. Oke, siap. Mantap. Gimana, mantap nggak? Mantap. Suka pada Bisma. Saya terutama. Karena saya dari Merauke soalnya. Kayak bercanda. Nah, jadi udah sesi terakhir yang selanjutnya bisa ngobrol lagi sama yang ngajak. Mungkin nanti bingung nih, aku mau gabung tapi